Baik, anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sekarang kita akan mulai untuk pembahasan dan review materi pembelajaran seni budaya. Baik, untuk materi soal nomor 1, pertanyaannya adalah tari berpasangan karena beda jenis atau karakter tokoh dapat dipastikan tata rias dan busananya itu adalah jawabannya sesuai karakter. Kenapa sesuai karakter? Karena ada karakter laki-laki dan ada karakter perempuan dalam menari satu panggung. Ya, untuk soal berikutnya, soalnya adalah tari kelompok yang bentuk penyajiannya berupa drama tari atau tari berdialog juga akan berbeda-beda sesuai titik-titik tokoh masing-masing. Sesuai dengan karakter tokoh masing-masing jawabannya. Baik, soal berikutnya adalah pola lantai, level gerak, iringan, internal, dinamika gerak kaki atau jejak langkah kaki penari disebut. Nah, dalam soal ini kita ambil kata kunci dari soalnya yaitu jejak langkah kaki. Kalau jejak langkah kaki itu adalah atau disebut juga dengan pola lantai. Jadi jawabannya adalah pola lantai. Soal berikutnya adalah tari adalah ungkapan jiwa yang mewujudkan dalam rangkaian gerak tari yang digayakan secara berkesinambungan dengan titik-titik yang indah. Jawabannya adalah irama yang indah karena tarian itu harus mewujudkan atau menampilkan sebuah rangkaian irama dalam sebuah tarian. Ya, baik anak-anakku, kita akan masuk ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah organ tubuh tempat pita suara berada adalah bagian organ tubuh pita suara itu adanya di bagian laring yaitu pangkal tenggorokan ya. Jadi ujung dari tenggorokan. Kalau paru-paru itu di bawah tenggorokan. Kalau faring itu batang tenggorokan. Jadi batangnya tenggorokan. Nah, kalau diafragma sendiri itu adalah sekat rongga dada antara rongga dada dan rongga perut disebut dengan diafragma. Sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah air, api, batu, gunung, awan, dan matahari termasuk ragam hias? Jawabannya adalah non-geometris. Kenapa non-geometris? Karena air, api, batu, gunung, dan awan itu merupakan ragam hias yang tidak memiliki aturan atau bentuk yang khusus atau bentuk yang sesuai gitu ya. Jadi kalau air ya air gitu ya, tidak ada bentuk khusus air itu seperti apa, sama halnya dengan api, batu, gunung ataupun awan. Nah, kalau di geometris itu adalah ragam hias yang memiliki bentuk khusus. Jadi memiliki bentuk khusus. Contohnya misalkan lingkaran, segitiga dan lain-lain. Kalau abstrak itu ragam hias yang tidak memiliki wujud ya, tidak memiliki wujud bentuk gitu ya. Nah, kalau realis itu adalah ragam hias yang gambarnya itu atau ragamnya itu sesuai dengan real kenyataan apa yang kita lihat. Baik, untuk soal berikutnya adalah langkah yang paling awal dalam menggambar bentuk adalah jawabannya adalah pengamatan. Jadi, ketika kalian akan menggambar bentuk, yang pertama kali akan kalian lakukan adalah mengamati dulu objek gambarnya apa, ya. Baru setelah itu kalian membuat sketsa. Terus berikutnya nanti sudah membuat sketsa, nanti menentukan gelap terang. Setelah menentukan gelap terang, nanti baru pewarnaan di akhirnya. Ya, soal berikutnya adalah pilin, meander, tumpul, kawung, dan swastika termasuk ragam hias disebut dengan ragam hias geometri. Kenapa geometri? Karena desain batik yang diberikan nama pilin, meander, tumpul, kawang, dan swastika itu memiliki desain yang memiliki corak ya, corak geometris. Oke, soal berikutnya adalah langkah-langkah menggambar ragam hias yang berkaitan dengan penetapan gagasan gambar geometris manusia
hewan, tumbuhan, atau benda alam adalah yang pertama kali adalah tentukan dulu tema ragam hiasnya, mau tentang apa. Kalau mau tentang manusia, apa yang akan dibuat. Mau tentang hewan, itu apa dulu yang akan dibuat. Hewan apa yang akan dibuat, tumbuhan, dan yang lainnya. Ya, baik anak-anakku, kita akan masuk ke soal berikutnya. Ini masih soal materi seni rupa ya. Soalnya adalah menggambar ragam hias dengan menggunakan alat bantu penggaris dan jangka disebut dengan teknik menggambar mistar ya. Kalau manual itu berarti menggambarnya dengan manual ya, tidak menggunakan bantuan apapun. Kalau linear itu menggunakan teknik hanya pinggiran-pinggirannya saja yang digambarnya, tidak ditutup bagian bentuk gambar tengahnya gitu ya, jadi pinggir-pinggirnya aja. Kalau arsir berarti teknik gambarnya dengan menggunakan arsir-arsiran, dari setiap bidang gambarnya diberikan arsir. Oke, kita akan beranjak ke materi seni tari nih ya. Adapun pertanyaannya adalah tari tradisional itu dibedakan menjadi dua, yaitu tari tradisional kerakyatan dan klasik ya. Jadi ada dua ya, yaitu tari tradisional kerakyatan dan tari klasik ya. Oke, kalau tari kerakyatan itu berarti berasal dari rakyat. Kalau klasik itu biasanya berasal dari kalangan istana atau kerajaan. Kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu contoh tari tradisional rakyat yang berasal dari Jawa Barat adalah, jawabannya adalah tari jaipong. Kalau tari kecak itu berasal dari Bali, tari saman itu berasal dari Aceh, tari saudati juga sama, berasal dari Aceh. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu tari Janger merupakan tarian tradisional kerakyatan yang berasal dari daerah. Jawabannya, tari Janger itu berasal dari Bali. Kalau dari Sumatera itu ada tari piring, ada tari pasambahan, ada tari lilin, dan ada tari-tarian yang lainnya. Kalau dari Kalimantan itu ada tari giring ya, terus tari kayau, terus tari mandau. Kalau dari Jawa Barat ada tari jaipong, tari merak, tari tenun, dan yang lainnya. Oke, baik anak-anak, kita akan masuk ke soal berikutnya. Soalnya yaitu bentuk penyajian seni tari berdasarkan jumlah penari dibedakan menjadi 3, yaitu jawabannya adalah tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Soal berikutnya, di bawah ini adalah tarian yang berasal dari Sumatera Barat, kecuali tari topeng. Tari topeng itu berasal dari Jawa Barat, tepatnya daerah Cirebon. Ya, untuk soal berikutnya adalah ciri khas tarian yang berasal dari Jawa Barat biasanya memiliki ciri gerak. Itu kalau jadi dari Jawa Barat itu biasanya memiliki ciri khas gerakannya itu yang lincah, energik gitu ya. Jadi lebih luas gitu gerakan-gerakannya itu ya. Ya, soal berikutnya adalah menggambar model diartikan sebagai menggambar yang objeknya berupa alam dan benda. Oke, berikutnya adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur karena berisikan humor disebut dengan gambar karikatur. Kalau gambar representatif itu adalah gambar yang melukiskan suatu kenyataan atau sebuah kejadian yang biasa dilihat, misalkan keramaian pasar gitu ya, dan yang lainnya. Kalau kartun itu adalah gambar dengan penampilan yang lucu. Jadi gambar-gambarnya itu memiliki kesan yang lucu-lucu. Kalau komik itu adalah gambar yang memiliki cerita. Ya, soal berikutnya, instrumen musik saron terdapat dalam perangkat musik tradisional Karawitan. Saron itu berasal dari Jawa Barat. Jadi saron itu ada beberapa jenis alat musik ya. Ada apa namanya? Alat musik goong, terus ada alat musik saron, dan ada jenis-jenis alat musik yang lainnya.
Di bawah ini adalah tarian yang menggunakan properti berjenis kain. Di antaranya, kalau yang lebih spesifik, yang menggunakan properti kain itu adalah option 4. Oke, soal berikutnya adalah pola lantai wujudnya ada dua, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai lengkung. Nah, dari dua jenis pola lantai inilah nanti kalian akan mengkreasikan, dimunculkan ada pola lantai setengah lingkaran, ada pola lantai zigzag, dan yang lainnya. Baik, anak-anakku, kita akan masuk ke soal berikutnya. Tari Pakarena itu berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Kalau dari daerah Sumatera Selatan itu ada tari lilin. Dari Bali itu ada tari kecak. Dari Jawa Barat itu ada tari topeng. Soal berikutnya, kata komik berasal dari bahasa Inggris, yaitu komik yang memiliki arti segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Ya, kita beranjak ke soal berikutnya. Langkah menggambar komik yang dikerjakan paling awal adalah menentukan ide, gagasan, dan tema cerita dulu. Setelah itu, kalian baru menentukan alur ceritanya. Setelah alur cerita sudah ada, kalian tentukan karakter-karakter yang ada dalam komik itu mau apa aja, siapa aja, dan ada berapa banyak tokoh-tokohnya. Setelah itu, barulah kalian memberikan deskripsi atau ciri utama dari masing-masing karakter itu. Oke? Ya, soal berikutnya adalah tari tradisional adalah tarian yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat atau di daerah tertentu di Indonesia dan berlangsung secara turun-temurun. Soal berikutnya adalah prosedur membuat karya seni lukis adalah titik-titik yang harus dilakukan di dalam berkarya seni lukis. Prosedur yang harus dilakukan dalam seni lukis adalah menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berkarya seni lukis. Baik, anak-anakku, kita akan masuk ke soal berikutnya. Corak seni lukis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu corak seni lukis representatif, deformatif, dan abstrak. Ya, baik anak-anakku, kita akan masuk ke soal berikutnya ya. Corak seni lukis adalah titik-titik. Seni lukis setiap pelukis. Jawabannya adalah gaya seni lukis setiap pelukis. Soal berikutnya adalah keragaman perwujudan karya patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu potret, badan, dan utuh. Oke, corak patung representatif adalah gaya patung yang meniru bentuk-bentuk alam. Representatif itu adalah bentuk-bentuk alam. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya. Para penari kecak di Bali sering mengeluarkan suara dari mulut penari. Suara tersebut dinamakan adalah suara atau musik irama internal karena berada di dalam diri kita. Kalau menggunakan alat musik itu disebut dengan irama eksternal. Oke, untuk soal berikutnya, gerak tari yang sederhana dengan karakter gembira sehingga respon tidak hanya kepada pasangan penarinya, tetapi kepada penonton atau mengajak penonton untuk mengikuti menari bersama. Merupakan keunikan tari gerak kreasi. Jenis tariannya itu adalah tari tradisional kerakyatan. Berikut yang termasuk ciri pertunjukan musik populer adalah jawabannya adalah penampilan dan kostumnya bebas. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Ada pertunjukan musik yang dilakukan di ruang terbuka dan luas dengan tata suara yang keras, tata panggung yang tinggi dan besar, serta penampilan pemain musik yang bebas. Hal ini merupakan ciri-ciri pertunjukan musik
populer ya. Kalau klasik itu biasanya pertunjukannya itu khusus di sebuah tempat yang khusus pula. Soal berikutnya adalah salah satu ciri umum tempat pertunjukan klasik adalah di dalam ruangan. Soal berikutnya adalah teknik berkarya patung. Salah satu cara pembuatannya dengan memijit-mijit bahannya adalah disebut dengan teknik butsir. Ya, coba kita amati untuk gambar di bawah ya. Di bawah ini adalah contoh tarian yang memiliki cerita kecuali. Jadi ciri-cirinya itu kalau memiliki cerita itu biasanya akan banyak sekali pemain dengan gerakan yang berbeda-beda ya. Dan biasanya itu akan terjadi pada sebuah drama tari. Kalau dari keempat ini yang tidak mencerminkan dari ciri-ciri tarian atau tarian yang memiliki cerita itu adalah opsi nomor 4. Oke, soal berikutnya ya. Jika ingin menggunakan teknik akuarel, bahan yang tepat untuk mewarnai adalah menggunakan cat air. Oke, soal terakhir ya. Tari Baskalan berasal dari daerah Jawa Timur. Kalau dari Sumatera Barat itu ada tari Pasambahan. Kalau dari Bali ada tari kecak gitu ya. Kalau dari Aceh ada tari Saman. Soal yang berikutnya adalah bahan yang dapat digunakan untuk menggambar model adalah kertas, pensil, pena, dan pewarna. Ya, alhamdulillah untuk pembahasan dan review materi LAT UE1 sudah selesai. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan langsung ke ibu ya. Tetap semangat anak-anakku dan jangan lupa harus selalu bahagia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.